Let's set the resistance level. Dan pagi ini saya baru saja selesai melaksanakan aktivitas bersepeda di dalam ruangan di rumah. Tanggal 28 Oktober 2023 saya mulai tadi jam 4.30 pagi. Indoor cycling sejauh 25 km selama hampir 1 jam. Dan saya menggunakan aplikasi Zwift untuk menampilkan secara virtual bagaimana perjalanan di rute yang saya pilih. Untuk heart rate-nya cukup bagus karena hanya 118 untuk heart rate rata-ratanya. Dan ini adalah tampilan di Zwift yang saya lakukan pagi ini di daerah atau di Kepulauan Makuri. Ini adalah daerah yang virtual, tidak ada ya daerah tersebut, namun grafiknya sangat bagus dan ada beberapa tanjakan. Saya memilih di sini Ride California, dan ini ada beberapa pesepeda lainnya dari berbagai negara yang juga bersamaan waktunya dengan saya saat melakukan aktivitas ini. Grafiknya sangat bagus, di kiri kanannya terdapat pemandangan seperti hutan ya. Ini seolah kita bersepeda di jalanan tanah, dan dengan menggunakan sepeda yang saya miliki ini bisa terasa ketika menanjak itu akan cukup berat, sehingga bisa dilihat bahwa kecepatan yang saya gunakan pun juga berkurang di sini sebetulnya. Berkurang kecepatannya, dan ketika jalannya menurun maka sepedanya pun juga terasa bergerak menukik karena rutenya memang rute menurun. Jadi di sepeda ini rutenya bisa mengikuti sesuai dengan yang ada di aplikasi Zwift. Kecepatan saya juga mulai bertambah, dari tadi hanya 13 menjadi 28, 27. Ini karena daerahnya juga cukup menurun. Tadi beberapa kali terlihat avatar saya berdiri, itu berarti memang yang rute yang saya lalui adalah rute yang menanjak, sehingga harus agak berdiri. Kelebihan dari bersepeda di ruangan itu, saya bisa melakukannya kapan saja, tidak khawatir dengan kepadatan lalu lintas, polusi, maupun juga sering ada pengendara kendaraan bermotor yang tidak hati-hati karena mereka mengantuk ya, apalagi di pagi hari kan penerangan juga masih kurang. Dan bagi sebagian pengemudi, pengendara kendaraan bermotor yang mereka mungkin sehabis melakukan aktivitas malam hari kurang tidur sehingga tidak konsentrasi menghadapi situasi di jalan, dan itu sangat membahayakan bagi para pengendara lainnya. Oleh karenanya saya lebih memilih untuk menggunakan sepeda statis berolahraga di rumah saja daripada harus keluar rumah yang banyak resikonya. Belum lagi sekarang polusi udara yang cukup tinggi ya, akibat asap dari industri, asap dari kendaraan bermotor, dan lain-lain. Dan ini bisa menimbulkan berbagai resiko penyakit, terutama kepada saluran pernafasan kita. Dengan menggunakan aplikasi Zwift ini, kita bisa berada seolah-olah di luar ruangan dengan melihat kepada grafik pemandangan yang ada di sekeliling kita. Dan untuk mendapatkan tampilan yang bagus, besar pemandangannya, saya menggunakan iPad Pro. Jadi tampilannya menjadi lebih luas gitu dan enak dilihat, seolah-olah kita benar-benar berada di dalamnya. Apalagi di aplikasi ini juga ditunjukkan berapa kecepatan kita, berapa jarak kita terhadap pengguna lainnya. Bahkan sebenarnya di sini ada juga disediakan Robo Rider. Robo Rider ini jadi pesepedanya robot yang dia digunakan sebagai pacer, sebagai pemandu kecepatan,
bagi kita-kita yang ingin mempertahankan kecepatan seperti robot tersebut. Tapi saya lebih memilih jalur yang independen, tidak tergantung pada orang lain. Ini saya mau menyalip seseorang ini dari Australia. Dia ada di depan saya, kemudian juga dari Amerika. Nah, ini si Ten sudah saya salip. Ada di depan satu lagi, mudah-mudahan bisa saya salip juga nih. Ya, dia dari negara mana ini? Di sini bisa kita lihat beberapa orang. Oda Fernandez itu dari Amerika Serikat yang ditunjukkan dengan tanda panah di sini. Nah ini, ya. Jadi saya berusaha untuk menjaga agar kecepatannya stabil. Karena lumayan juga dengan rute yang di California ini beberapa kali ada tanjakan sehingga saya harus memacunya dengan agak kencang. Ya, ini saya sekarang mau mendekati dari pesepeda lainnya. Fernandez sudah saya lewati. Kemudian di depan masih ada satu lagi dari Australia kelihatannya. Jadi ini juga cukup menyenangkan karena saya bisa seolah-olah melewati mereka ya dengan menambah kecepatan, dan juga enaknya di sini aman. Nah, ini ada notifikasi bahwa saya Master Draftman sekarang dapat award, sudah bisa melewati pesepeda lainnya. Ini ada satu orang pesepeda juga yang saya lewati. Dia kelihatan namanya barusan Miguel. Oh, masih ada di depan Miguel ini. Ya. Ini ada dua pilihan, apakah ke Yumezi atau ke Neokyo. Saya rasa saya pilih Neokyo aja lah. Ya, oke. Kita akan ke Neokyo untuk melihat. Dan enaknya di sini sudah disediakan juga rutenya. Ya, kita milih kiri atau kanan dengan pilihan tadi menentukannya di bawah. Saya milih ke kanan aja untuk masuk ke Neokyo. Mudah-mudahan di Neokyo ini pemandangannya adalah di dalam kota, jadi tidak melulu hanya berada di taman-taman, di hutan ya. Kita akan lihat apa yang ada di Neokyo, apakah itu berupa pemukiman perkotaan lengkap dengan gedung-gedung bertingkatnya. Ini meskipun saya bersepedanya di dalam ruangan, tapi aplikasi ini tersambung dengan sepeda yang saya gunakan sehingga sepedanya juga bisa berubah sudutnya sesuai dengan sudut tanjakan ataupun turunan yang ada di dalam aplikasi Zwift ini. Dan itu memberi pengalaman tersendiri. Oh, ini kota Neokyo-nya. Mungkin Neokyo itu Neo Tokyo ya, saya juga tidak tahu, tapi saya lihat ini perumahan-perumahannya seperti yang ada di suburban atau di pinggiran kota Tokyo. Rumah-rumahnya hampir sama. Bagus ini, dan kita bisa memilih jalan ke kiri atau ke kanan ya, tanpa harus khawatir dengan adanya kendaraan lain yang datang dari sisi kanan atau kiri kita, dari depan gitu. Ini walaupun ada lampu merah tapi terabas saja, jangan ditiru ya. Karena ini hanya merupakan virtual semata gitu. Tapi dengan tampilan grafis yang begitu apik seperti nyata, kita bisa merasa berada di luar ruangan ya. Dan enaknya apa? Kita tetap bisa beraktivitas lainnya, misalnya mengirim pesan ya, atau membaca pesan, bahkan sambil melihat TV, mendengarkan musik ya, tanpa harus khawatir adanya kendaraan bermotor lain yang bisa jadi mereka menjadi resiko lah terhadap kecelakaan lalu lintas itu ya. Dan juga dengan grafik yang sangat realistis, banyak kendaraan ya, bahkan nanti juga bisa jadi ini banyak orang berjalan ya di sekitar kota ini, jadi seolah-olah kita benar-benar berada di sana. Ini ada pilihan lagi, arcade atau tower. Aku pilih tower aja lah. Nah, saya coba pilih tower, pengen lihat ada apa di tower ya. Ini kelihatannya memang ada dua pilihan yang disediakan ke kita, sehingga kita bisa memilih mana rute yang kita ingin lalui, dan kita bisa menggunakannya rute yang lain di kesempatan berikutnya. Jadi tidak bosan juga gitu. Saya selalu memanfaatkan waktu untuk berolahraga, baik itu kardio maupun berolahraga angkat beban, karena keduanya sangat penting untuk menjaga kesehatan.
Ini kelihatannya sudah masuk ke dalam kota Neokyo, banyak gedung-gedung bertingkat ya. Dan ini kelihatannya saya melewatinya kan masih jam 4 pagi, jadi orang-orang pun juga belum banyak yang berangkat bekerja. Tuh ada beberapa orang yang berdiri di pinggir jalan maupun berjalan. Ini sungguh seperti realistis di kenyataan yang kita bisa temui di jalan ya setiap harinya. Dan kelebihannya adalah kita tidak perlu khawatir dengan lalu lintas yang ada di jalanan, jadi kita bisa dengan leluasa bergerak. Ini mau ke pusat kota atau mau ke tower, saya tetap mau ke tower aja kayaknya nih. Kita lihat apa yang ada di tower ya, pilihannya. Mudah-mudahan di tower kita bisa lihat towernya Neokyo itu. Nah, ini saya memilih jalan ke tower saja. Yang dilewati masih berupa pertokoan-pertokoan dan kemudian juga banyak persimpangan-persimpangan ya, di sepanjang yang saya lalui tanpa saya harus khawatir dengan adanya pengendara lain yang melalui persimpangan tersebut. Juga dengan bersepeda di rumah itu saya bisa melakukannya kapan saja ada kesempatan, sehingga kita bisa leluasa untuk terus berolahraga tanpa harus menjadwalkan tersendiri ya, karena cukup repot juga kalau harus berkendara di luar itu di tengah kesibukan pekerjaan kita. Jadi setiap kali ada kesempatan saya bisa langsung menggunakan waktu tersebut untuk beraktivitas olahraga. Di aktivitas bersepeda kali ini saya menggunakan waktu sampai sekitar 50 menit. Nah, ini pemandangannya di Neokyo. Nanti kita akan lihat di menit-menit terakhir seperti apa ya pemandangan lainnya. Coba kita percepat aja. Nah, ini sudah masuk ke tempat di mana saya bertemu dengan beberapa pesepeda lainnya. Saya akan tambah kecepatan biar mengikuti mereka. Nah, ini yang saya maksud si pacernya. Pacernya ini dia sebenarnya robot itu ya, yang dibuat oleh komputer. Meskipun ada juga ya, nah ini yang robotnya ini yang warna hijau ini ya, dia ada di belakang saya ya, robotnya adalah ini dia ini menjadi pacer yang mau terus mempertahankan kecepatan. Ada pilihan apakah akan mengikuti robot pacer atau bergerak ke harbor, ke pelabuhan. Saya memilih bergerak ke harbor aja. Saya ingin melihat bagaimana situasi di pelabuhannya California ini. Mudah-mudahan bisa banyak lihat laut ya. Saya senang melihat laut ya, di pemandangan yang ada. Kita percepat aja seperti apa. Oh ini ya betul, banyak pinggirnya ada laut dan ada air terjun juga ya. Ini saya sudah menit ke 30 tadi bersepeda dan lumayan kecepatannya juga masih bisa saya pertahankan di kecepatan 34. Ini tinggal 8 km sisanya. Kanan kiri pemandangannya cukup bagus karena ada gunung ya, ada tebing-tebing, ada air ya, seperti ini laut. Kita percepat lagi tampilan berikutnya seperti apa. Nah, ini di jalanan yang seperti tanah itu, berarti di alam ini. Saya berada di tengah alam. Ya merasakan, ini saya berdiri karena memang kayaknya tanjakan ini tadi terasa cukup berat, jadi harus menggenjotnya lebih kencang dan bisa terlihat bahwa kecepatan saya juga menurun jadi hanya tinggal 23 yang semula saya pertahankan di 30. Ini 5 km terakhir lumayan. Saya pikir tadinya di 5 km terakhir bakal banyak turunan, ternyata lebih banyak tanjakan ya. Nah, ini tinggal 3 km lagi. Saya mulai bisa sprint di sini dan di situ disebutkan Shisa Sprint. Di sebelah kiri ini ditunjukkan Shisa Sprint dan berapa detik orang-orang itu pesepeda lainnya bisa menggunakan waktu untuk sprint. Saya 29 detik, sementara yang lain banyak yang 20 detik. Jadi saya 9 detik lebih lambat. Di sini saya urutannya sekitar urutan ke-30 ya. Nah, untuk pemula lumayan lah. Karena saya biasanya berlari tidak bersepeda gitu ya. Tinggal 3 km. Kita lihat bagaimana di kilometer terakhir, tinggal 1 kilometernya.
Waktu saya sudah 45 menit bersepeda dan jarak yang saya tembus sudah 23,6 km. Kecepatan yang saya gunakan kecepatan 49 km per jam. Masih banyak juga pesepeda-pesepeda lainnya di sini, nama-namanya bisa dilihat. Berikut asal negara yang ditunjukkan dari benderanya. Ini tinggal sebentar lagi saya bersepeda ini. Ya, mungkin tinggal 1-2 menit lagi. Kita percepat aja. Ini kurang dari 1 kilometer. Sudah mendekati ke garis finish. Jarak juga 24,6 km dan sprint di sini, boardwalk sprint ini ditunjukkan karena ini jalannya cukup menurun, tapi belum ada yang lainnya. Di sini belum ada yang lain yang melewati jalan ini, sehingga saya menjadi orang pertama. Nanti bisa dilihat berapa detik saya melalui sprint di boardwalk ini. Kelebihan dari menggunakan sprint ini, dengan aplikasi ini saya bisa melihat adanya beberapa challenge yang ditampilkan. Berikut juga awards yang saya peroleh. 33 detik nih, saya masih orang pertama di sini karena belum banyak yang melewati pemain ini. Ya, demikian Sobat Kabuzun sekalian, ini pilihan kalau kita mau menggunakan yang berbayar silahkan, tapi gratis pun juga tidak apa-apa. Dan saya mau